Farudin, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dengan modal ini bagaimana Anda menilai peluang hilirisasi sawit saat ini? Baik, kelapa sawit itu merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang tinggi dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati yang lain. Komoditas ini memenuhi kriteria sebagai industri unggulan, pantas untuk dikembangkan lebih luas melalui hilirisasi sawit. Minyak nabati yang dihasilkan oleh kelapa sawit banyak dibutuhkan oleh sektor industri dan pengolahan. Maka dengan sebab itu minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk beragam peruntukannya, baik minyak untuk masak, industri maupun bahan bakar. Dalam kurung biodiesel, bahan bakar dengan produk menggunakan bahan baku kelapa sawit lebih memiliki daya saing dibanding minyak yang lain. Pertumbuhan jumlah penduduk dan berkembangnya tren pemakaian bahan dasar pada industri makanan hingga farmasi telah menumbuhkan penggunaan produk hilirisasi kelapa sawit hingga proses hilirisasi sawit sangat menjanjikan. Baik, Pak Syafarudin, kalau melihat kondisi global saat ini yang sedang mengalami krisis, apakah sekarang waktunya Indonesia untuk mendorong hilirisasi industri sawit lebih masif lagi? Tentu sudah waktunya bagi Indonesia untuk mendorong hilirisasi kelapa sawit. Tujuan adalah untuk mendapatkan nilai tambah bagi produk bahan mentah dari kelapa sawit, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan peluang usaha bagi masyarakat yang menanam kelapa sawit di Indonesia. CPO diolah menjadi produk nilai tambah tinggi, baik untuk ekspor maupun pengganti barang ini, seperti solar, aftur, premium, plastik, dan kumas, dan barang yang lain-lain. Ini sangat penting. Hal ini mendorong Indonesia menaiki tangga global supply dengan menjadi produsen bahan setengah jadi atau bahan material yang sudah diproses oleh industri tersebut. Baik, lalu apa saja dampak kebijakan hilirisasi sawit yang akan dirasakan Indonesia, baik bagi petani maupun pelaku usaha untuk jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang? Keberhasilan program hilirisasi mengurangi defisit perdagangan sektor industri, serta mengurangi defisit neraca transaksi berjalan. Dampak lain adalah meningkatnya stabilitas ekonomi makro dan menjaga nilai rupiah. Petani juga turut merasakan setidaknya hilirisasi dapat menjaga harga buah kandang segar TBS tingkat petani yang beberapa waktu lalu sempat kita mengetahui bahwa harga TBS itu sangat turun. Lebih jauh lagi, hilirisasi kelapa sawit akan mendorong kegiatan ekonomi di sektor lainnya dan mempunyai multi-filter efek yang besar sehingga menciptakan banyak peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berikutnya apa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam rangka mendorong percepatan hilirisasi sawit? Baik, ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Pertama, adanya anggapan bahwa pembelian investasi turun investmen pada industri hilir kelapa sawit relatif lebih kecil dibandingkan dengan industri hulu. Hal ini mendorong penanam modal memilih berinvestasi di perkebunan sektor hulu daripada sisi sektor hilir yang lebih padat modal. Kedua adalah kualitas teknologi dan sumber daya manusia Indonesia masih terbatas. Indonesia belum banyak memiliki tenaga ahli di bidang kelapa sawit. Demikian pula dengan teknologi. Secara umum, teknologi pengolahan produk turunan kelapa sawit masih pada tahapan teknologi yang masih relatif sederhana. Tiga adalah isu-isu negatif yang menganggap industri sawit ini tidak ramah lingkungan, memicu degradasi lahan, penyebab berkurangnya keanekaragaman hayati, ada emisi karbon dan penyebab perubahan ataupun iklim. Keempat adalah belum adanya cetak biru hilirisasi industri kelapa sawit Indonesia. Cetak biru merupakan guidance dalam mensukseskan hilirisasi kelapa sawit
saya atau kita pemerintah perlu untuk melakukan. Baik, berikutnya apa harapan Bapak kepada pemerintah agar hilirisasi produk sawit dapat lebih masif lagi? Kita berharap bersama pemerintah mendorong stakeholder kelapa sawit Indonesia untuk sungguh-sungguh mengembangkan komunitas kelapa sawit dari hulu ke hilir. Tata niaga kelapa sawit terus dibangun dengan baik agar tidak terjadi gejolak yang dapat mempengaruhi berlangsungan kelapa sawit itu sendiri. Kita juga berharap Badan, BPP, DPKS terus mengkampanyekan dan mensosialisasikan kelapa sawit Indonesia secara terstruktur masif. Tujuan agar masyarakat semakin paham, mengerti, mencintai kelapa sawit sebagai produk unggulan di Indonesia. Jika ini sudah terjadi, pengembangan kelapa sawit dari hulu ke hilir akan lebih mudah. Pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mendorong juga sekuat tenaga dan perlindungan melalui kebijakan pemerintah untuk bergotong royong ramai-ramai supaya petani sawit agar segera masuk industri hilir